Oke, selamat malam semua. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang Injil dan pekerjaannya. Nah, kita buka sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 7. Langsung saya bacakan saja. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Oke saudara, bahwa cerita ini sudah mungkin lazim bagi kita karena cerita ini dilatar belakangi oleh peristiwa pembunuhan terhadap Stefanus. Dan setelah peristiwa pembunuhan Stefanus, gereja pada saat itu mengalami penganiayaan sehingga orang-orang percaya pada saat itu lari dari Yerusalem dan tersebar di mana-mana. Dan ada 3 hal kita akan belajar dari Injil. Yang pertama adalah Injil adalah kebutuhan pokok manusia. Di ayat 4 di situ dikatakan bahwa mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, bahwa Injil tidak bisa dikekang atau dihalangi dengan peristiwa sosial manusia di bumi. Dimanapun kita berada, Injil itu tetap diberitakan. Yang kedua, kita akan belajar tentang Injil adalah kekuatan Allah. Di ayat 5 dikatakan, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi ketika Filipus pergi ke Samaria, ia memberitakan Injil kepada mereka dan mereka dengan bulat hati menerima Injil kasih karunia. Nah, ada satu ayat di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang Yahudi dan tetapi juga orang Yunani. Saudara, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu Filipus memberitakan Injil ke orang Samaria. Dan bukan hal pertama orang Samaria ini mendengarkan Injil. Yang pertama-tama Injil diberitakan adalah perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dialah pertama memberitakan Injil di Samaria. Setelah itu baru Filipus. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang Injil adalah otoritas Allah. Di ayat 7 dikatakan, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang-orang timpang yang disembuhkan. Jadi Injil adalah otoritas Allah yang dapat menyembuhkan, yang dapat memerintahkan roh-roh jahat. Ketika Injil kita menyampaikan, kita membawa pesan kasih karunia Allah, otoritas Allah ada di dalam pemberitaan kita, sehingga apapun kondisi orang-orang yang kita sampaikan yaitu Injil kepada mereka, apakah mereka sedang sakit, apakah sedang mereka lumpuh, apakah sedang mereka tuli, Injil adalah otoritas Allah yang dapat menyembuhkan mereka. Saya percaya kita belajar ada 3 hal dari Injil. Yang pertama, Injil adalah kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah. Yang ketiga adalah Injil adalah otoritas Allah. Tuhan Yesus memberkati.